مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya, semoga yang punya utang biar lunas. Kenceng amat aminnya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan panjang umur, murah rezeki. Yang terjawab salam abdi doakan suamina kawin lagi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Aw ma khala aidan fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul aliyyul azim. وبلغ رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal muhtarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Banjarsari
Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Haji Tajul Arifin dan segenap para staf desa Banjarsari yang mohon maaf tidak tersebutkan namanya satu persatu. Para RT, para RW, ayah RT, ayah RW, kita doakan RT RW yang hadir pada pagi hari ini semoga jadi camat di Papua. Kejauhan ini aja ya. Dan juga Bapak Camat kita Kecamatan Cileles ya, Leles ya, begitu deh ya, maklum lidah Jakarta. Seluruh para jamaah, kaum ibu, kaum bapak yang insya Allah semua mudah-mudahan Allah panjangkan dan sehatkan, amin. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini kumpulnya kita dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama sahabat. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam berbicara bahwasanya aku rindu kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya menjawab, ya Rasulullah, alaisa nahnu akhunaka, bahwasanya bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni, yang aku maksud adalah saudara-saudaraku, mereka yang beriman kepadaku namun mereka tidak menjumpai dan bertemu dengan aku. Enggak pernah berjumpa, enggak pernah ketemu, tapi cinta, betul? Cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi, ibu. Buktikan cintamu. Cinta tak cukup dengan kalimat kata-kata yang indah, I love you, my darling, my honey, so sweet. Tetapi cinta itu harus ada buktinya. Lamun cinta kepada Nabi, kalau kita cinta kepada Rasul, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah rindu nih sama orang Banjarsari. Pernah kita ngelihat Nabi, ibu? Belum, tapi kita berani menyatakan, ya Rasulullah, aku rindu, aku cinta kepadamu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga, amin. Amin ya robbal. Ibu mau surga bohong, bu? Surga. Saya tanya, mau surga dengan suami atau sendiri? Sama suami. Alhamdulillah, iya istri solehah. Sekarang kita tanya yang suami, bapak-bapak mau masuk surga bareng istri? Tanya suami kita, ibu mau nggak bareng kita? Ya Allah. Artinya apa? Luar biasa. Kita cinta dengan Nabi, buktikan cinta kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Kumpulnya kita di halaman desa Banjarsari dalam rangka mengagungkan manusia yang maha agung, mengagungkan manusia yang maha agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita memuliakan manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sama dengan kita. A'radul basyariyahnya sama manusia. Rasulullah tidur, ibu tidur, kita juga tidur. Rasulullah tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit. Rasulullah makan, ibu makan sama dengan kita, tapi Rasulullah makannya dikit, lamun kita makannya banyak. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Maka jangan heran kalau pengajian tinggal piring aja. Bener bu? Bener bu? Alhamdulillah. Rasulullah alaihi wasallam basyarun la kal basyari. Rasulullah manusia namun bukan sembarang manusia. A'radul basyariyahnya sama dengan kita. Rasulullah tidur, kita juga tidur. Rasulullah makan, kita juga makan. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda keringat kita sama keringat Nabi. Keringat Nabi harum bagaikan minyak kasturi, itu keringat Nabi. Makanya istri Rasulullah yang bernama Aisyah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, pulang dari berdakwah, keringetan Rasulullah dibersihin, dielap. Ya Allah, habis dielap, dicium, keringetnya dicium. Makanya ibu-ibu lamun nyontok Aisyah silakan. Suami pulang dari sawah keringetan, elap, dielap, dibersihin, habis dibersihin dicium. Kira-kira rasanya apa, Bu? Asem. Ya Allah, beda keringat Rasulullah dengan keringat kita. Maka basyarun la kal basyari. Lihat Rasulullah, Bu, ketika Rasulullah lahir ke dunia ada 3 malaikat yang nyambut. Itu dalam rawi sering kita baca. Wadanjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfaran subhanallah walhamdulillah wala wallah. Ketika baginda Rasulullah lahir ke dunia, bapak, akang, teteh, ada 3 Rasulullah yang nyambut Rasulullah lahir ke dunia, malaikat. Ada 3 yang nyambut. Yang pertama, ayah malaikat yang senantiasa memuji Allah, mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya hidup kita ingin masuk surga, jangan jauh-jauh baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang yang senantiasa baca kalimat tauhid la ilaha illallah, hatinya terasa tenang. Siapa yang ngomong? Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati terasa tenang. Betul, Ibu? Makanya kita nih kalau di majlis taklim hatinya pada girang, bahagia, betul? Ayah, dia orang maju ke ngaji mukanya asem aja, ayah. Ayah, ayah. Mana orang nah? Orang yang senantiasa datang ke majlis taklim hatinya terasa tenang. Kenapa? Ada yang dibaca la ilaha la ilaha. Terkadang mulut berzikir kalimat la ilaha illallah, tangan piknik piring la ilaha.
La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha. Dicolek sama temennya, ibu teteh malu buat cucu. La ilaha, la ilaha. Apa aja masuk. Ada kue basah masuk, kue lapis masuk, kue unti, pisang, 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 pisang. Kapan masuknya ibu? Ya Allah, luar biasa, semua masuk. Alhamdulillah. Piring, piring. Jangan, kasihan, panitia boleh minjem. Ibu enggak apa-apa, orang sodakoh, orang berinfak tujuannya untuk makanya daripada mubazir bapak ibu, bawa pulang, masukin tas. Buat suami ngopi, alhamdulillah. Maka saya pernah ngomong sama jamaah saya, ibu-ibu, kalau nanti ngaji jangan lupa bawa tas yang gede. Alhamdulillah. Berangkat na enteng, pulang na berat. Apa aja masuk. Alhamdulillah. Maka hidup kita jangan jauh-jauh dari kalimat tauhid. La ilaha, la ilaha. Bu, lihat. Orang tua dulu, nenek kita, emak kita, ibu kita, susah seperti apapun tidak pernah meninggalkan kalimat tauhid. Betul? Betul? Apalagi sifat dulu setiap hari dibaca. Betul? Apa sifat 20? Apa? Allahu yun kidam. Lanjutin bu, saya mau minum dulu. Lanjut. Basiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan-bulan Islam apal ibu? Muharram, Safar. Ulang. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Roh. Bu, apal? Untuk apa ya? Ada yang jawab, Ustaz, abdi mah teh bukan nggak apal Ustaz, abdi lupa. Kalau orang lupa, lamun orang lupa, memang nggak inget, bukan orang lupa banyak pikiran. Betul ibu? Apalagi ibu-ibu mau ngaji datang ke majelis taklim, beras habis, minyak, gas. Kira-kira kalau ngaji bengong apa semangat kalau gitu? Mau datang ke majelis taklim, mau berangkat datang ke majelis taklim, entah nyampe-nyampe. Kenapa Ustaz? Karena banyak pikiran, asal jalan bengong aja. Beras habis, budak belum bayaran, kompor gas habis, apa aja habis. Akhirnya entah nyampe ke majelis taklim, nyampenya ke Bang Deprok. Ada Bang Deprok sini? Enggak ada. Ada di sini ayah. Di sana banyak tadi. Alhamdulillah. Ya Allah. Muharram, Safar. Yang keras saya kasih hadiah. Muharram,
Rabiul, Rabiul, Jumadil, ulang-ulang ah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan, Zul, Zulqa'dah dulu ibu, baru Zulhijjah. Zulqa'dah. Alhamdulillah, saya perhatiin tadi ada yang baca hafal, saya kasih hadiah nih. Ibu mohon diterima ini, bacanya tadi udah baca ibu. Alhamdulillah, ini rajin bu ini. Jatuh saya. Ya, oh alhamdulillah. Ibu ngaji bu, alhamdulillah bu. Senin ngaji Senin, Rebo, Selasa, Kamis, Jumat, Minggu, Sabtu. Alhamdulillah, 7 hari ngaji, 7 seragam. Alhamdulillah. Bu, Nabi kita lahirnya bulan apa? Rabiul 12 Rabiul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdullah nama yang keras, saya kasih hadiah lagi ntar. Abdullah Abdul Muthalib Abu Thalib Khadijah semua dari Quraisy ternama, itulah yang penuh pindah, udah penuh pindah. Alhamdulillah, Rasulullah lahir ke dunia disambut dengan malaikat yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Kedua, ada malaikat yang senantiasa Rasulullah lahir ke dunia, malaikat mengucapkan tamjidan, apa? Memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Makanya sebelum kita tidur, siapkan tasbih, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk ke surga, amin. Yang tilu ayah malaikat ketika Rasulullah lahir ke dunia mengucapkan apa? Istighfar. Maka hidup kita, biar kata hidup kita nih, ya Allah banyak dosa, maka perbanyak istighfar. Saya tanya bu, kita banyak dosa enggak bu? Dosa kecil banyak, dosa besar banyak. Siapa yang tak punya dosa di sini? Enggak ada, semua kita dosa. Ya Allah, nih mulut, tahu mulut, tanpa terasa nih mulut kita terkadang sering nyakitin hati orang dengan ucapan kita. Betul ibu? Datang ke majlis taklim, temennya pakai baju dan kerudungannya beda, diomongin. Kerudungnya beda sama baju, agak nyambung. Ada yang ngomong juga di pojokan, ustadznya mukanya beda sama yang dipoto.
Ya Allah, benar ibu, benar bu. Terkadang mulut kita nggak ngomong, tangan ngomong. Ayah bu, entah ayah di sini mah ya. Alhamdulillah. Lisan kita sering nyakitin orang, lisan kita sering ngomong-ngomongin orang. Tetangga beli motor PCX, teh dia beli bodrek. Ayah aja diomongin, ya Allah, kuat itu beli motor. Biarin, nggak boleh nggak boleh usil. Alhamdulillah. Mulut kita sering kita berbuat dosa ya bu, maka banyakin istighfar. Ustad, ayah istighfar yang pendek Ustad, dosana banyak, pengen istighfar yang pendek. Saya kasih tahu nih istighfar yang pendek. Astaghfirullahaladzim wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ustaz, masih panjang, ada nggak yang pendek? Ada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub taubatan wa ghufrah. Ustaz, masih panjang. Ayah yang pendek Ustaz, ayah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ustaz, masih panjang. Ayah yang pendek ada. Istighfar kaget. Suami kita berangkat mukanya hitam, pulang-pulang putih. Astaghfirullah. Ada anak nyebur di sawah, astagfirullah, kaget. Namanya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Rasulullah yang dijamin masuk surga, dosa entah ayah. Surga jaminan, dosa nggak ada, tapi Rasulullah masih mau beristighfar. Rasulullah masih mau bertobat. Sehari semalam Rasulullah bertobat min sab'ina marrah. Rasulullah 70 kali sehari bertobat, beristighfar. Kita dosa banyak, istighfar nawar, nyari yang pendek. Bu, saya mau tanya, mau yang pendek atau yang panjang? Yang panjang, yang sedang-sedang saja. Percuma kalau panjang nggak masuk. Istighfar, kadang ada dosa yang tidak terasa. Ibu pernah nyuci bu? Pernah nyuci? Pernah nemuin duit nggak bu di kantong? Suami kantongnya ada duit, pernah bu nemuin? Sekarang saya tanya, ibu lapor apa ibu diem aja? Ya Allah, suami kita itu nyari kerja luar biasa, nyari nafkah bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan suami kita panjang umur. Amin ya robbal. Sering kita melakukan dosa yang tidak terasa, dosa yang besar, dosa yang kecil. Yang besar kita bertaubat dan senantiasa beristighfar, yang kecil pun kita beristighfar. Alhamdulillah. Silama bu, saya haus ini bu. Ibu mah enak di bawah sambil dengerin ceramah sambil makan. Saya belum minum ini bu, alhamdulillah dikasih susu. Dipesan nama istri saya di rumah, Akang, Papa, kalau di mana-mana, lamun di mana-mana Papa jangan nyusu.
misunya di rumah aja. Emang kenapa? Beda papa kalau di luar sama di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Susu ABC bu, maksudnya. Aslinya apa? Ya Allah, luar biasa. Nih kita kumpul di sini pertama. Yuk kita hidupkan sunnah Nabi. Rasulullah tuh paling gampang sunnahnya apa? Rasulullah tuh paling gemar, paling suka mukanya senyum. Jangankan kepada sahabat, musuh sekalipun Rasulullah masih mau senyum. Ibu, bapak, maka hidup kita jangan jauh-jauh. Pengen bahagia, banyakin senyum. Suami pulang senyum, ibu. Papa dari mana? Papa dari pulang mancing, mama dapat ikan, nggak dapat papa. Papanya dapat ikan, papa. Alhamdulillah, senyum aja. Kadang-kadang ada orang SMS, tahu SMS? S-nya senang, M-nya melihat, S-nya orang susah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Makanya hidupnya nggak pernah tentram, manyun aja. Ketemu orang buang muka, ketemu orang buang muka. Abdi heran muka dibuang-buang. Kan sayang-sayang nih ibu. Kenapa Rasulullah mukanya sering senyum? Ajar bahasa kita tuh, ya Allah, senyumnya luar biasa. Karena Rasulullah entah punya hatinya tuh iri, dengki, hasad, hasut, bebegik. Rasulullah nggak punya penyakit hati, beda dengan umatnya. Sering punya penyakit hati, sering sombong. Rasulullah nggak pernah sombong. Alhamdulillah. Rasulullah orangnya tawadu, luar biasa. Saya teringat Bapak Lurah kita, Bapak Tajul Arifin. Beliau orangnya sederhana. Saking sederhananya, datang ke rumah saya pakai ambulan. Biasanya pejabat pakai mobil yang mewah. Betul. Tapi beliau sederhana, pakai mobil. Saya kira saya mau dijemput ke rumah sakit. Beliau orang sederhana, ibu. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Amin. Semoga desa Banjarsari yang dipimpin oleh Lurah Tajul Arifin semakin sejahtera, semakin berkembang, desanya maju. Alhamdulillah, amin ya robbal. Orangnya sederhana, betul bu. Saya aja nggak pernah naik ambulan ceramah. Beliau mah luar biasa. Rasulullah, lihat, Rasulullah dikatakan Sayyidul Alamina wa Khairul Bariyah. Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pangkatnya 124.000 Nabi, 313 Rasul. Nabi Muhammad pemimpinnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Berapa Rasul ibu? 313. Berapa nabi bu? 124.000. Ulang, berapa nabi ibu? 124.000 nabi. Yang kita imani 313 rasul. Yang kita imani 20. Rasulullah tinggi jabatannya di hadapan Allah, di hadapan para nabi, tapi nabi kita nggak pernah tuh akhlak nabi, nggak pernah sombong. Kedua, Rasulullah tuh dalam kitab rawi yang kita baca tuh bu, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah paling gemar, paling suka dengan fakir, sama anak yatim. Rasulullah demen.
Makanya kita kalau ngaku umat Nabi banyakin soda. Rasulullah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kebenaran. Rasulullah orangnya nggak pelit, beda sama umatnya. Terkadang pelitnya nauzubillah min dzalik. Nyeduh kopi, pagi diseduh, siang dijemur ampasnya, sore diseduh lagi. Itu namanya orang pelit. Ayah di dia. Itu ayah di sini. Di sini orang dermawan semua. Amin. Amin. Anfik ma fil jaib yatika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang di kantongmu, maka nanti yang tak disangka-sangka akan datang rezeki. Alhamdulillah. Sekarang abdi tanya ibu, kalau ngaji bawa duit yang gambarnya Soekarno Hatta apa bawa duit yang gambarnya Kapten Patimura? Ayah duitnya bu yang 100.000 ayah. Lihat gambarnya, Bung Karno sedang senyum, Bung Hatta sedang senyum. Makanya orang kalau dikasih duit 100.000 pasti istri kita, bapak, akang kalau dikasih duit 100.000 pasti bu. Kalau lamun dikasih uang yang gambarnya Kapten Patimura, seneng gak bu kira-kira? Alhamdulillah, itu namanya uang 1.000. Malah hadiah ciki ya. Ya Allah, artinya apa? Rasulullah orang yang gemar sodako, Rasulullah orang yang senantiasa ringan tangan membantu sesama, apalagi sama anak yatim. Kalau kita senantiasa pengen bersama Rasulullah, maka santuni anak yatim pahalanya sama dengan rambutnya anak yatim. Betul? Betul Kang? Betul teh? Ada ya ayah yang nanya sama abdi, Ustaz, bagaimana kumaha lamun anak yatim napalana botak? Tak aya pahala Ustaz, hitung pori-porinya paul. Bener bu? Ya, orang yang senantiasa bersodakoh akan senantiasa, ya Allah, rezekinya mengalir. Alhamdulillah. Dulu di kampung saya ada istri, ya Allah, luar biasa, dikasih uang belanja dengan suaminya sehari 5 juta. Alhamdulillah. Ayah di dia begitu. Alhamdulillah. Apalagi Ustadz mah alhamdulillah ibu, selama bulan Maulid istri saya nggak pernah masak. Asal pulang bawa besek, kulkas nggak bisa ketutup ibu sampai sekarang. Iya, rusak, bukan banyak parcel, rusak ibu. Ya Allah, kalau kita banyak gemar bersodakoh, luar biasa rezeki kita ngalir. Alhamdulillah. Dikasih uang belanja kepada suami banyak, sisihkan buat sodakoh di jalan Allah. Alhamdulillah. Suami kita pasti orang-orang dermawan semua. Ketahuan istri-istrinya mukanya wajahnya cerah kayak sehari ini. Alhamdulillah. Ustadz, kenapa sih mukanya cerah-cerah, bening-bening? Bini saya Ustadz, kenapa? Karena istrinya luar biasa. Yang dia pakai bedaknya mahal. Ada Latulip, ada Tulji, ada Fiksi, ada Pambo, mahal. Kalau nggak punya entah apa-apa, pakai aja bedak pipa. Iya, bedak pipa ibu fungsinya banyak. Pertama, orang meninggal pakai main kelambor, nggak pakai bedak, pakainya bedak pipa. Alhamdulillah. Maka luar biasa umat Nabi, mukanya bening, mukanya cerah. Kenapa? Sering sujud kena air wudu. Alhamdulillah. Itu Rasulullah. Bu, pengen banyak rezeki, ingin banyak rezeki,
lazimkan baca waqiah ba'da asar. Dulu saya pernah ngomong sama jamaah saya, ibu, kalau kita pengen banyak rezeki, baca ba'da asar surah Waqi. Dipraktekin ibu, 3 hari nggak masak. Suamina punya uang 500.000, ditaruh di tengah-tengah Al-Quran. Suaminya taruh tengah-tengah Quran di atas tinggi. Istrinya selesai ngaji dari majlis taklim, pulang ke rumah, dia ingat perkataan gurunya. Kata gurunya, kalau ingin rezeki banyak, baca surah Waqiah ba'da asar. Dia cari Al-Quran, dia cari Al-Quran. Sampai di rumah, dia kebet, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ustazah benar-benar manfaat banget ilmunya. Belum saya baca surah Waqiah, baru saya buka aja, ada duit 500.000. Orang perempuan punya duit 100.000, dia belanja ke pasar, bener ibu? Beli ikan, beli ayam, beli telur, beli apa lagi? Beras, macem-macem. Suamina pulang dari sawah, mama makan, mama, papa makan, pak. Ya Allah, papa gak kasih nih pak makan. Ya Allah, mama, ini banyak banget mama lauk. Dari mana neng? Ini banyak banget. Akang mah tenang-tenang aja, makan dulu akang, makan. Ini dari mana mama? Neng tenang aja akang, makan, makan. Ya Allah, udah dimakan tahap 3 kali. Nanya lagi teteh, neng, ayah dari mana nih uang banyak banget? Begini akang, tadi saya ngaji, abdi ngaji sama ustazah. Kata ustazah, kalau ingin banyak rezeki ba'da asar baca surah Waqiah. Belum saya baca akang, baru saya kebet aja, ayah uang 500.000, abdi belanjakan akang ke pasar. Ya Allah, mukanya merah. Mama, papa mukanya merah kenapa pak? Apa keracunan? Bukan keracunan, itu uang sia. Kok uang sia papa? Ayo, udah diumpetin, masih ketahuan juga. Bu, tapi suami kita ahli ibadah, ahli surga, sering mengasih nafkah yang besar buat kita. Doain panjang umur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh, Rasulullah orangnya senantiasa gemar beribadah dan gemar juga bersedekah. Lamun cinta kepada Nabi, banyakin baca sholatullah salat ala toha, sholatullah ala yasin. Bareng semua, tawasalna wabil hadi wa kulli mujah bi ahlil. Ulang ibu, sholatullah salam sholatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujah bi ahlil bad. Orang yang senantiasa baca sholawat, kata Nabi, inna aulan nas di yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang senantiasa baca sholawat kepada Nabi, maka dia berhak bersama Rasulullah di hari kiamat. Alhamdulillah. Pagi sholawat, siang sholawat, sore sholawat, malam sholawat. Ustaz, suara abdi enak baca sholawat. Baca aja ibu, dapat pahala.
mau enak mau enggak suara baca makanya embik pada rusak. Enggak apa-apa baca sholawat mau pagi siang malam, insya Allah kita dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan dosa kita diampunin, amin amin. Rasulullah orangnya pemalu, enggak sombong tawadu. Rasulullah juga orangnya pemalu, auratnya Rasulullah enggak pernah kelihatan. Maka saya pernah ngomong begini, ibu, akang, bapak, ibu sekalian, saya pernah ngomong nih abdi begini, orang perempuan jaga aurat, orang laki jaga mata. Cakep gak ini ibu? Kita harus kerjasama, ibu orang perempuan jaga aurat, orang laki jaga mata. Biar abdi orang laki jaga mata setengah mati, orang perempuan terjaga aurat repot. Ini abdi nih mau sholat, mau sembahyang. Depan saya ada perempuan, rambutnya pirang, pakainya rok mini, di atas dengkul. Abdi orang laki, bang, kita orang laki pak. Kira-kira depan kita nih ada perempuan cakep begitu, kita mau sholat, kita merem apa melek bang? Melek dong. Kita merem apa kita melotot bang? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Depan kita perempuan cakep banget. Subhanallah, subhanallah. Kalau lamun kita merem nyungsep, enggak jadi sholat. Kan kalau begitu nyusahin orang laki nih bu. Iya bener nggak? Nyusahin saya orang laki bu. Saya pernah nih habis pulang acara bu, pulang ceramah naik motor, dibekelin gesek banyak, bingkisan banyak. Ada perempuan 17 tahun, orang wadon 17 tahun, pakai kaos 10 tahun. Naik motor ninja sama temennya berdua. Abdi di belakang. Abdi terlihat mubazir, dilihat dosa. Kan serba salah kalau begini nih ya. Akhirnya ibu, bapak, saya punya inisiatif, saya lancangi. Alhamdulillah abdi selamat. Cuma besek abdi ampar-amparan, parcel pada jatuh. Ya Allah, dipanggil sama itu perempuan sama tuh wadon. Ustaz, iya beseknya jatuh Ustaz. Abdi tak ambil, sayang. Sini, ini punya saya, sini. Untungnya abdi tak salah comot. Ibu, bu, jaga aurat, yang laki jaga mata, cakep, alhamdulillah. Pakai kerudungan yang cakep, jangan pakai kerudungan sakaratul maut. Ayah Ustaz, ayah, kerudungan sakaratul maut, jarum pentolnya 20. Iya 10. Pada akhirnya entah bisa nengok. Ibu, ayo kemana? Mau ke sono. Ibu, kakak cakep nih, kerudungannya cakep, alhamdulillah. Gak apa-apa ibu, boleh ngutang gak apa-apa. Yang penting bayar sehari 3 kali, pagi siang sore. Alhamdulillah. Iya, jaga aurat kita, akhlak kita luar biasa. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin ya robbal. Maka selesai maulid harus ada peningkatan iman kita, takwa kita, ibadah kita, pengajian kita, datang kompak, alhamdulillah. Satu lagi, Rasulullah dijamin masuk surga, tapi Rasulullah masih mau sholat kakinya pada bengkak. Betul ibu? Rasulullah dijamin masuk surga, dosa anta ayah, tapi Rasulullah kalau lamun sholat senantiasa ya Allah kakinya pada bengkak. Saya juga tahu orang sini pada bengkak kakinya.
Cuma beda urusannya, asam urat Ustaz. Ya Bu. Makanya amalan yang pertama dihisab di hadapan Allah di hari kiamat nanti apa? Sholat kita Ibu. Sholat Ibu. Alhamdulillah. Subuh, sholat subuh. Yang paling berat adalah sholat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mati lama-lama. Ya Allah. Ayah yang nanya maaf deh, ibu-ibu, Ustaz, saya punya laki suami, bagaimana caranya supaya subuh bisa bangun? Ente jangan dibangunin Ibu, jangan. Suami kita antar juga bangun. Pertama, kalau pengen suami bangun, jempol-jempol kakinya dipijit. Ustaz, jempol kakinya udah dipijit, belum bangun juga. Pijit betisnya. Belum bangun juga, pijit dengkulna. Belum bangun juga, pijit pahana. Belum bangun juga, pijit pala. Belum bangun juga, ampuh nih, ambil surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Ayo yang nanya orang laki-laki, Ustaz, saya punya istri, kalau subuh, lamun subuh susah dibangunin. Gampang akang, gampang pak. Entar jangan dibangunin, istri kita jangan kalau subuh. Entar juga dia bangun, bisikin aja kupingnya. Mama, 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 bangun mama, sholat subuh. Entah sholat subuh kita berangkat ke toko emas. Bangun Ibu. Ya Allah, akang mau ke toko emas, mau ngapain akang? Jual emas mama. Pagi-pagi berantem ya Bu. Ya Allah, yuk sekarang kita rubah akhlak kita, ibadah kita. Yuk, yang belum rajin sholat, selesai maulid harus rajin Yang belum rajin sodako, selesai maulid banyakin soda. Yang belum rajin senyum, mulai hari ini pulang dari sini harus tapi kalau senyum saya pesan harus ada orang. Lamun teu aya orang jangan senyum. Entah aya orang senyum baik. Itu namanya orang. Selesai dari sini harus ada peningkatan. Yuk, pertama, yuk selanjutnya. Yang belum baca Quran, rajin-rajin baca Quran. Sekarang Abi tanya, banyakan mana kita pegang handphone kita atau Al-Quran? Banyakan mana kalau bangun tidur, lamun bangun tidur yang dicari handphonena atau tangan suamina? Bu, orang yang baca Quran kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang baca Quran, bacalah olehmu Al-Quran, maka Quran itu akan menolongmu di hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjutkan. Yang Abdi baca, Ibu lanjutin, mudah-mudahan dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman khalaqal insan. Orang laki, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah. Orang perempuan, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala
ayyukum ahsanu. Orang laki akan inna anzalna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kurang pede aja. Oh, mudah-mudahan sehat panjang umur. Mudah-mudahan yang sering baca Quran nantinya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Amin. Yang hari ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang hari ini sedang sakit bisul, mudah-mudahan bisulnya pecah. Yang hari ini palanya pusing, mudah-mudahan Allah angkat palanya. Penyakitnya. Yang hari ini sedang kantong kering, mudah-mudahan kantongnya basah. Basah sama rezeki. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semua kita doain orang tua kita, guru-guru kita sehat panjang umur, terkhusus Bapak Kades kita Tajul Arifin beserta Ibu Kades, Ibu Arsi Alivia. Mudah-mudahan beliau berdua suami istri Allah berikan kemudahan dalam memimpin desa Banjarsari menjadi desa yang senantiasa berkah, sehat panjang umur warganya, dan senantiasa kita semua nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para alimin ulama, para nabi, para orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita niat pertama, kita Fatihah niat pertama, kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga almarhum almarhumah diampuni dosanya. Amin. Diterima segala amal ibadahnya. Amin. Dan senantiasa keturunannya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa ila hadratir rasul bi niyatil madkul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Amin. Mohon maaf banyak kurang banyak salah. Lamun perkataan abdi ayam kasar, maafin karena abdi makhluk kasar, bukan makhluk halus. Lamun makhluk halus namanya. Ibu jangan pulang dulu, doa dulu boho ya biar berkah ya. Ya mudah-mudahan, mohon maaf banyak salah banyak kurang. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang dari Bekasi yang telah menyampaikan intisari hikmah Maulid Nabi. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa ngalap manfaat sareng meneladani kana akhlak baginda Nabi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah acara demi acara parantos kurang dilaksanakeun. Sim abdi selaku maratibul awqat ti awal dugikeun ka akhir nyuhkeun dihapunten anu saageng-ageungna. Ku kituna hayu urang sasarengan tutup ieu acara kalian ngaoskeun